Halo guys, jumpa lagi dengan Bu Retno. Kali ini saya mau mereview mata kuliah di sesi 3 tentang profit planning. Nah, kalau kemarin kan kalian sudah belajar secara mandiri, terus ada yang komplain, Bu nggak enak kalau nggak dengar suara ibu. Oke. Ini saya ulang tentang profit planning, tapi saya nggak akan mengulang teorinya. Apa sih itu budgeting? Apa sih itu manfaat budgeting? Kalian pasti udah bisa baca sendiri, cuma saya akan menjelaskan secara teknis gimana sih bikin master budget. Nah, kalian kan tahu kalau master budget itu ada dua kan ya, operating budget sama financial budget. Oke, nah kemarin kan PR-nya terkait bikin operating budget, dari bikin sales budget sampai dengan budgeted income statement gitu kan ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengulang bagaimana sih cara membuat operating budget. Nah, kita bahas one by one. Pertama, operating budget itu kan dimulai dari kita mau merencanakan, kita mau jual produk itu berapa sih. Nah, kalau di buku kalian, di bukunya Mowen Hansen, Cengage 2019 yang edisi ke-7, di PPT di halaman berapa nih? Di halaman 19, PPT halaman 19 kan pertama nih, waktu kita mau bikin sales budget, kita merencanakan nih dalam 1 tahun itu kita mau ngejual berapa. Nah, kalau di buku kalian ini ceritanya bikin budgetnya per quarter. Nanti kamu kalau bikin tugas yang untuk final project itu kalian bisa bikin per bulan, atau kalau mau lebih simpel per quarter juga nggak masalah. Nah, di sini ini kan diceritakan ini sebuah perusahaan. Ini kalau nggak salah ini perusahaan yang menjual t-shirt. Nah, dia ini dalam 1 tahun membagi budgetnya menjadi 4 quarter, dan tiap quarter dia akan merencanakan penjualan sebagai berikut. Nah, di quarter pertama dia berencana menjual 1000 t-shirt, di quarter kedua 1200, di quarter ketiga 1500, di quarter keempat 2000. Nah, berarti di sini kan udah mulai merencanakan, oh kalau saya ngejual t-shirt sekian, berarti kira-kira revenue yang akan saya terima berapa sih. Nah, berarti ini bentuk sales budgetnya seperti ini. Nah, di sini kan kamu di quarter pertama kamu menjual 1000 unit t-shirt dengan harga jual $10. Berarti kamu kira-kira akan mendapat revenue 10.000. Jadi nanti dalam 1 tahun itu kamu akan kira-kira revenue-nya 57.000. Nah, ini nih kalau di buku kenaikan salesnya kan kenaikan salesnya cantik nih, 1000, 1200, 1500, 2000. Nanti kamu kalau bikin final project itu nggak semanis ini guys, kenaikannya per quarter. Kamu harus menyesuaikan konteksnya di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia nih biasanya quarter kedua ini kan ada lebaran nih. Quarter kedua ada lebaran. Terus di quarter keempat ini ada tahun baru. Tahun baru dan Natal. Nah, berarti kan istilahnya kenaikan-kenaikan yang signifikan itu biasanya ada di sales yang lebaran-lebaran ini, atau di sales yang Natal dan tahun baru gitu. Jadi kalau di buku kan cuma untuk memudahkan soal aja, tapi kalau in real life biasanya kita akan mempersiapkan kenaikan penjualan itu di season-season tertentu. Apalagi ini t-shirt kan, pakaian. Nah, biasanya kalau orang Indonesia pasti lebaran ini kenaikannya signifikan. Nanti di quarter ketiga agak menurun, di quarter keempat naik lagi gitu. Sampai sini oke? Nah, kalau kita udah tahu nih berapa
rencana yang akan kita jual, berarti kan kita merencanakan selanjutnya berapa yang akan kita produksi, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kamu mau ngejual 1000 t-shirt, apakah artinya kamu memproduksi 1000 t-shirt juga? Enggak dong, pasti kamu ada spare at least untuk mengantisipasi jangan-jangan ada lonjakan permintaan. Jadi at least kalau kamu rencana mau jual 1000, pasti kamu lebihin dong rencana produksinya, nggak benar-benar 1000. Jadi yaitu untuk mengantisipasi kali-kali ada lonjakan permintaan. Kayak misalnya kayak gini nih, musim virus corona gini kan, kayak sembako gitu kan pasti mengalami lonjakan permintaan kan. Nah, itu harus diantisipasi sama pengusahanya. Jadi istilahnya rencana yang kamu jual tuh produksinya pun harus dilebihin gitu. Nah, untuk membuat production budget ini kamu harus mempertimbangkan berapa spare yang kamu inginkan. Nah, kalau dicontoh di soal kamu di PPT ini, dia merencanakan ending inventory-nya itu tersisa 20%. Kemudian, nah kita juga harus mempertimbangkan begini inventory kita dari periode lalu. Jadi, kalau misalnya ketika kamu menjual, merencanakan menjual t-shirtnya 1000 unit. Nah, di sini kamu spare desired ending inventory. Ending inventory yang kamu inginkan berapa? Tadi kan mintanya berapa tadi? 20% dari next quarter. Berarti kan ini 240 dari 1200. 20% dari 1200, ketemulah 240. Nah, ini total yang kamu butuhkan sebenarnya segini. Jadi rencananya kamu akan memproduksi 1240. Itu belum selesai. Kamu kan punya inventory awal dari periode sebelumnya. Jadi inventory awal ini merupakan ending inventory dari quarter tahun sebelumnya, yaitu 180. Mana tadi? Nih, nah jadi unit yang akan kamu produksi kira-kira 1060 itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau kamu rencana mau jual 1000, berarti yang kamu produksi nggak bener-bener 1000, tapi kamu lebihin, jadinya 1060. Nah, ini kamu mempertimbangkan ending inventory yang kamu inginkan dan masih ada stok dari periode yang lalu, gitu. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau kamu lihat polanya di sini kan desired inventory adalah 20% dari next period kan ya. Oke, kalau ini 240 itu dari yang ini gitu. Nah, kalau ini ya kan. Oke. Sampai sini oke. Nah, tapi kalau secara total desired ending inventory itu adalah yang dari kuartal keempat dan beginning inventory itu yang dari kuartal pertama. Oke. Sampai sini oke. Nah, ini nanti nih desired ending inventory yang 200 ini nanti buat kita ngitung ending inventory-nya. Ini. Sampai sini oke. Nah, setelah kamu tahu berapa unit yang kamu produksi, nah sekarang kita merencanakan berapa direct material yang akan kamu beli, berapa labor yang akan kamu butuhkan, berapa overhead yang akan kamu butuhkan. Nah, kebetulan ini perusahaannya kan t-shirt. T-shirtnya itu direct materialnya
disimplifikasi ya, dia cuma butuh plain t-shirt dan ink dan tinta untuk nyablon gitu kali ya. Nah, di sini disebutkan bahwa plain t-shirtnya itu untuk membuat satu t-shirt itu butuh satu plain t-shirt, dan untuk membuat satu t-shirt tinta yang dibutuhkan itu 5 ons. Nah, satu plain t-shirt ini harganya berapa nih? Kita lihat. Knit plain shirt. Kalau ini per onsnya 0,20 per ons. Kalau t-shirtnya, harganya $3. $3 per t-shirt. Oke, nah sekarang kita buat rencana kita mau beli berapa sih? Rencana kita mau beli berapa sih plain t-shirtnya, dan rencana kita mau beli berapa sih inknya. Nah, kalau kita mau produksi, tadi kan kita mau produksi 1060 t-shirt. Nah, apakah kita juga akan membeli 1060 plain t-shirt? Pastinya kan kita juga akan spare kan. Nah, makanya kita akan mempertimbangkan ending inventory dari plain t-shirt yang kamu inginkan itu berapa. Nangkep Kak maksud saya? Coba kita lihat ininya ya. Kita lihat tabelnya, ini hampir sama sih kayak waktu kita bikin tadi production budget. Nih, di sini kan kamu lihat rencana kamu mau ini kita bikin direct material yang plain t-shirt dulu ya. Jadi rencana kamu mau beli plain t-shirt itu berapa gitu. Nah, rencana kan kamu mau produksi 1060 t-shirt. Nah, untuk memproduksi satu t-shirt butuh satu plain t-shirt. Berarti produksi yang kamu butuhkan 1060. Nah, tapi kan kita nggak benar-benar istilahnya beli ngepas 1060 kan, pasti kita spare, makanya kita menginginkan ending inventory-nya ada berapa. Nah, ini tadi kan kalau di soal dia desired ending inventory-nya itu kan 10% dari production needs next quarter, berarti 10% dari ini gitu. Ini dari ini dari ini tadi ada di soal. Oke. Nah, kemudian berarti kan total yang kamu butuhkan 1186 plain t-shirt. Oke. Nah, tapi kamu juga harus mempertimbangkan kamu punya spare dari periode lalu loh. Ternyata spare periode lalu tuh masih 58. Jadi dikurangi 158, jadi plain t-shirt yang benar-benar kamu butuhkan cuma segini, 1128. Nah, 1128 ini dikali harga per plain t-shirtnya $3, ketemulah segini. Jadi nanti kira-kira cost yang kamu keluarkan untuk membeli plain t-shirt tiap quarter adalah sekian. Oke, kalau ini angka 126 ini paham ya? Ini dari sini nih, dari sini, ini dari sini, ini dari sini, gitu. Sampai sini oke? Oke, nah begitu juga dengan yang ink, sama aja yang ink. Kalau kamu mau produksi 1060 kan kita nggak bener-bener yang istilahnya inknya cuma 1060 kan, kita pasti spare kan. Nah, pertama untuk memproduksi satu t-shirt kita butuh 5 ons. Nah, berarti di sini produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi 1060 unit itu butuh 5.300 ons ink. 5.300 ons tinta. Nah, kemudian ditambah 630, ini tadi ada di soal ya. Ini ada di soal, ketemulah sekian dikurangi 390. Ini tadi ada di soal ya, begini inventory. Ini nggak ada di soal. Kalau yang ini tadi 10% dari sini, ini 10% dari sini, ini 10% dari sini. Nah, kalau ini tadi ada di soal, berarti ini adalah
istilahnya dari periode lalu. Kemudian dikurangi, ketemulah direct material yang akan kita beli, yaitu 5.540 ons. Nah, dikali harga per onsnya, ketemulah total purchase cost of ink. Sekian. Oke, kemudian total direct material cost-nya adalah sekian. Oke, sebentar, saya nafas dulu. Oke, saya ulang ya. Jadi tadi kan kamu udah ketemu total cost yang kamu butuhkan ketika kamu membeli ink. Jadi total direct material purchase cost ini yang 4.492 itu berasal dari mana? Dari total purchase cost of plain t-shirt ditambah inknya tadi. Gitu. Jadi ini total ya, plain t-shirt ditambah ink. Sampai sini oke? Kemudian, nah setelah kita tahu berapa kira-kira cost yang akan kita keluarkan untuk direct material, sekarang berapa sih cost yang akan kita keluarkan untuk direct labor? Nah, direct labor ini kalau di sini di soal disebutkan bahwa untuk memproduksi satu t-shirt itu butuh 0,12 jam. Dan sejamnya itu rate-nya labornya $10. Nah, jadi kira-kira berapa cost yang kamu keluarkan dalam tiap quarter untuk membayar labornya? Oke, nah di sini dilihat. Di sini dilihat bahwa unit yang mau kamu produksi kan 1060. Nah, labor time per unitnya 0,12 hour. Berarti total jam yang kamu butuhkan 127,2. Nah, per jamnya $10. Berarti di kuarter pertama kira-kira kamu akan mengeluarkan cost sekian untuk labor. Kalau direct labor gampang lah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke overhead budget. Nah, overhead budget ini kamu harus lihat-lihat. Jadi pembebanannya di perusahaan, overhead pembebanannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan direct labor cost atau direct labor hour gitu. Jadi core-nya itu dasar pembebanannya apa? Cost driver-nya apa? Nah, kebetulan kalau di soal kamu ini, core-nya, predetermined overhead-nya itu didasarkan pada direct labor hour. Nih, ini. Jadi nanti overhead-nya itu dibebankan berdasarkan direct labor hour. Dan rate-nya itu $5 per jam. Nah, berarti kalau overhead-nya berdasarkan direct labor hour, berarti kita dasar pembebanannya pakai direct labor hour. Nah, kamu lihat direct labor hour yang dibutuhkan untuk tiap quarter itu dilihat dari mana? Ya dilihat dari ini, dari sini nih, aduh. Nah, dilihat dari sini, nih, gitu. Jadi waktu bikin overhead, nah terutama yang untuk yang variabel ya, variabel overhead rate-nya kan dasar pembebanannya labor hour. Jadi di quarter kan, tiap quarter kan dia labor hour yang dibutuhkan segitu. Nah, ini untuk membebankan variabel overhead-nya. Tadi kan rate-nya $5. Ketemulah variabel overhead tiap quarter. Nah, budgeted fixed overhead-nya sekian. Gitu. Ini udah di soal ya, udah di soal fix-nya. Nah, ketemulah total overhead sekian tiap quarternya. Gitu. Kalau kamu lihat di sini, kalau variabel rate-nya kan $5 ya per jam. Nah, kalau yang fix berapa nih? Kira-kira per jamnya berapa? 6580. Ini kan ya. Totalnya kan sekian. 6580 dibagi segini. Dibagi 6 kok nggak kelihatan sih? 68
6,4. Berapa tuh? Hitung dulu. Bentar ya. Hitung dulu. 6580 dibagi 686,4. 9,58. 9,58. Oke, jadi kalau tadi yang variabel overheadnya rate-nya tuh $5 per jam, kalau yang fix kira-kira tuh rate-nya $9,8 per jam. Nah, ini yang jadi catatan nih, yang perlu kalian ingat. Jadi di sini yang fix overhead 1645 itu 540-nya itu depresiasi. Perlu diingat ya, 540-nya depresiasi. Ini fungsinya buat apa? Nanti waktu kita bikin cash budget. Nah, depresiasi ini akan mengurangi fix overhead waktu kita bikin cash budget. Oke, sampai sini oke. Lanjut ya. Nah, setelah kita bikin rencana berapa DM, berapa DL, berapa OH, nah sekarang kita mau bikin ending finish good inventory budget. Nah, sebelum bikin finish good inventory budget, kita kan udah tahu tuh berapa cost per unit untuk bikin satu t-shirt. Kita hitung dulu berapa cost per unit untuk bikin satu t-shirt. Nah, di sini kan tadi direct materialnya 2, plain t-shirt sama ink. Ya kan? Plain t-shirt untuk bikin satu t-shirt itu $3. Untuk inknya butuh 5 ons. Nah, 1 onsnya 0,2. Berarti untuk bikin satu t-shirt ini butuh $1. Jadi total untuk direct material $4. Nah, direct labornya 1,2 dari sini kan, 0,12 dikali rate-nya tadi 10. Nah, overheadnya ini tadi kan pornya yang variabel $5 dikali 0,12 hour, 0,60. Nah, kalau yang fix tadi ini hitungan kita nih, fix ini rate-nya 9,59 ya. Tadi kita ngitungnya berapa? Oh, 9,58 dibulatin berarti ya. 9,59 dikali untuk bikin satu t-shirt butuh 0,12 hour. Ketemulah segini. Jadi cost per unit untuk bikin satu t-shirt $6,95. Ini kita baru bisa bikin ending inventory-nya. Masih ingat nggak ending inventory-nya berapa? Ending inventory. Coba kamu buka apa tadi, buka production budget. Nah, nih ending inventory-nya kan 200 kan? Nih, 200. Nah, berarti udah tinggal 200 dikali sama cost per unit tadi. Mana tadi? Nah, ini 200 dikali sama unit cost. Ketemulah ending inventory-nya sekian gitu. Sampai sini oke? Nah, setelah kita bikin ending finish good inventory budget, kita bikin COGS budget. COGS kan beginning inventory ditambah manufacturing. Saya tulis deh ya. Simpelnya gini kan. Nggak kelihatan nih. Beginning inventory ditambah manufacturing cost atau COGM lah ya, COGM dikurangi ending inventory. Oke. Nah, di sini manufacturing cost-nya kan DM ditambah DL ditambah overhead. Nah, ini lihat dari budget DM, budget DL, budget OH yang udah kamu buat, ketemulah manufacturing cost ditambah beginning finish good. Nah, beginning finish good ini udah diketahui di soal.
Biasanya sih kalau misalnya nggak diketahui di soal, beginning finish good ini bisa kelihatan di balance sheet periode lalu. Saya tulis dulu. Balance sheet periode lalu. Gitu ya. Atau sebenarnya beginning finish good itu iya nggak ya di balance sheet periode lalu, tapi ini beginning finish good benar-benar beginning finish good ini kalau misalnya nih di soal nggak ada, sebenarnya bisa kelihatan waktu kamu production budget. Bentar, production budget mana? Nah ini beginning inventory nih. Nah ini kan bentuknya unit kan ya, 180. Nah 180 itu kali unit costnya. Coba kamu hitung 180 kali unit costnya 6,95. Oke, di sini 180 kali 6,95. Kamu hitung sendiri, sama nggak tuh? 1251. Ntar saya coba hitung 180 dikali 6,95. Nah benar kan gitu. Jadi misalnya ini 1251 nggak ada di soal, nih kamu sudah bisa hitung sendiri dari mana, dari production budget yang beginning inventory dikali sama unit cost, ketemulah cost of good available for sale, terus dikurangi ending finish good yang tadi kita udah cari. Ending finish good nih 1350 kan. Oke. Nah, ketemulah budgeted COGS 39.617. Oke, sampai sini oke. Perjalanan kita mengerjakan operating budget belum selesai. Masih ada selling and administrative expense budget. Nah, di sini selling administrative expense budget sama kayak overhead, ada yang variabel, ada yang fix. Nah, kalau yang variabel ini angka pengalinya adalah unit salesnya. Nah, di sini yang variable expense-nya itu rate-nya 0,10 per unit sold. Kalau salary, utilities, depresiasi, advertising itu semuanya fix. Jadi kalau kamu buat selling administrative expense budgetnya kira-kira begini dari unit salesnya ya untuk yang variabel, terus fixnya sekian, ketemulah total selling and administrative expense. Nah hati-hati di sini ada depresiasinya nih. Nah ini hati-hati nih, nanti depresiasinya ini akan kita take out waktu kita bikin cash budget. Gitu. Nah, kemudian habis itu terakhir di operating budget adalah kita bikin budgeted income statement. Budget income statement ya udah dong, tinggal sales kurangi COGS, kurangi selling administrative expense, nanti dikurangi interest expense, ketemulah bla 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 net income. Oke, gitu. That's all. Ada pertanyaan? Oke, saya udahin dulu. Nanti kita lanjut untuk yang financial budget. Oke.